Wa summiyatis salatu bidzalika li fi'liha fi. Dan salat tersebut itu dilakukan di awal kegelapan tersebut. Kalau seandainya kemarin di waktu salat maghrib kita melaksanakan itu bukan di awal gelapnya malam, tetapi ketika di waktu maghrib itu ternyata masih ada cahaya yang memancar daripada bekas matahari yang baru saja terbenam. Matahari ketika terbenam itu secara utuh tentu masih ada mega merah yang masih menyinari langit, sehingga belum dikatakan itu memasuki awal kegelapan. Kapan memasuki awal kegelapan? Yaitu adalah ketika masuknya waktu salat Isya. Maka waktu salat Isya dikatakan wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Masuknya waktu salat Isya itu ketika mega merah tersebut itu juga turut terbenam mengikuti matahari. Maka ketika misalnya jam 7 kalau sekarang waktu salat Isya, nah sebelum jam 7 itu kalau kita melihat langit itu di bagian barat masih terlihat itu warna kemerah-merahan. Dan ketika tepat masuknya waktu salat Isya, jam 7 misalnya, itu langit sudah benar-benar gelap. Artinya matahari sudah terbenam, begitupun dengan cahaya yang memancar daripada matahari tersebut. Wa ammal baladul ladzi la yagibu fihi syafaq fa waqtul isya fi haqqi ahlihi ay yamdiya ba'dal ghurubi zamanun yagibu fihi syafaq wa aqrabil biladi ilaihim. Lantas kemudian bagaimana kalau seandainya kita mendapati suatu negara yang memang negara-negara tersebut itu tidak mengalami terbenamnya mega merah? Karena ada beberapa negara seperti di Islandia, di Finlandia, kemudian di Swedia, kemudian di beberapa negara-negara lainnya seperti di Denmark, itu mereka dikenal sebagai negara-negara yang matahari di waktu gelapnya malam, atau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau tidak salah midnight sun. Nah, jadi itu di waktu malam dia masih ada cahaya tuh daripada matahari yang sudah terbenam. Lantas bagaimana menentukan masuknya waktu salat Isya di negara-negara tersebut? Kata para ulama, cara menentukannya yaitu adalah ketika matahari itu sudah terbenam, biasanya mega merah itu akan hilang sekitar 20 sampai 30 menit ke depan. Maka ketika sudah 20 sampai 30 menit berlalu dari terbenamnya matahari di negara tersebut, kemudian ia lihat yang menjadi patokan itu adalah negara-negara tetangga kanan kirinya. Ternyata di negara kanan kirinya mega merah tersebut itu sudah hilang. Maka dengan sebab itulah dia ikuti aturan yang ada di negara tetangganya untuk menjadikan awal masuknya waktu salat Isya bagi negara tersebut. Kemudian walaha waqtan. Adapun salat Isya ini memiliki dua waktu dalam tata cara pelaksanaan salatnya. Yang pertama, ahaduhuma ikhtiyar. Jadi yang pertama itu ada waktu ikhtiar atau waktu pilihan. Ketika kita ingin melaksanakan salat Isya, kita diperbolehkan untuk memilih kapan pelaksanaan waktu salat di dalam waktu salat Isya tersebut. Di sepanjang waktu Isya, mulai dari kapan? Mulai dari ghaba syafaqul ahmar, ketika sudah terbenamnya mega merah, sampai dengan yamtaddu fil ikhtiyar ila thuluthil lail, sampai dengan memasuki pertama daripada sepertiga malam. Ini adalah waktu pilihan. Sepertiga malam itu yang pertama kira-kira kalau seandainya malam itu dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 4 misalnya, dari maghrib sampai dengan subuh, berarti kurang lebih 10 jam. Sepertiga malam yang pertama itu kira-kira sampai dengan jam 10. Kemudian sepertiga malam yang kedua jam 10 sampai jam 1. Kemudian yang sepertiga malam yang ketiga dari jam 1 sampai dengan menjelang waktu subuh. Maka dalam kondisi
pelaksanaan sholat isya di dalam waktu pilihan tersebut, itu diperkenankan seorang hamba untuk melaksanakan sholat mulai daripada terbenamnya mega merah sampai dengan sepertiga malam yang pertama, yaitu sampai dengan jam 10. Ini adalah waktu pilihan. Kemudian wafil jawaz ila tulu'il fajri tsani. Tapi dalam kondisi yang kedua, waktu yang kedua ini atau waktu yang diperbolehkan yaitu adalah sampai dengan terbitnya fajar tsani atau fajar shadiq. Perlu diketahui bahasanya fajar itu ada dua. Ada fajar awal atau yang disebut dengan fajar kadzib, yang kedua adalah fajar tsani, fajar shadiq. Yang membedakan antara dua fajar tersebut apa? Kedua-duanya itu adalah sama-sama cahaya yang berwarna putih. Ketika di waktu masuknya waktu salat subuh, maka itu akan terpancar cahaya putih di langit. Sebelum masuknya waktu subuh itu ada yang namanya istilah fajar kadzib atau yang disebut fajar awal, fajar yang pertama. Cahaya putih tersebut dia mengarah ke atas langit, yaitu dalam bentuk vertikal, ya, mengarah tinggi ke atas langit. Sedangkan ketika sudah masuknya fajar shadiq atau fajar yang kedua, itu cahaya putih tersebut tidak lagi mengarah ke atas langit tetapi mendatar, dia merata ke seluruh penjuru bumi, artinya secara horizontal. Dan yang menjadi penentu masuk ke waktu subuh di saat itulah ketika terbitnya fajar shadiq atau fajar yang kedua. Maka batasan pelaksanaan salat isya mulai dari terbenamnya mega merah tadi sampai dengan ketika terbitnya fajar tsani atau fajar shadiq, ketika cahaya putih itu sudah merata ke seluruh penjuru bumi secara horizontal. Itu adalah waktu kedua dalam tata cara pelaksanaan salat isya. Lantas kemudian, bagaimana ketika kita ingin melaksanakan salat isya? Apakah yang terbaik itu dilaksanakan di awal waktu, di pertengahan waktu, ataupun di akhir waktu? Karena dalam beberapa keadaan, ya seperti salat-salat yang lain seperti zuhur, asar dan juga maghrib, ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Ya. Yang pertama Rasulullah mengatakan salat pada waktunya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain beliau menjawab as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah salat yang dilaksanakan di awal waktu. Tapi dalam beberapa riwayat lain kalau kita lihat, seringkali kita menemukan bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu justru melaksanakan salat isya tidak di awal waktu. Justru beliau dalam satu riwayat dikatakan beliau melaksanakan salat isya di sepertiga malam yang pertama. Ada yang mengatakan juga beliau melaksanakan salat di sepertiga malam yang kedua atau muntasiful lail. Jadi bagaimana kita ingin melaksanakan salat isya agar kita mendapati keutamaan-keutamaan dalam pelaksanaan salat isya tersebut? Maka dari itu baginda Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu disebutkan ketika beliau ingin melaksanakan salat isya, beliau baru keluar dari rumahnya menuju masjid itu ketika di sepertiga malam yang pertama, kira-kira jam 10. Dan Rasulullah SAW ketika keluar di saat itu, kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kenapa engkau baru keluar? Sedangkan anak-anak dan juga para istri-istri kami ini sudah lelap tertidur." Artinya apa? Yang biasanya kalau dalam pelaksanaan sholat 5 waktu itu mereka ikut berjamaah. Namun di waktu tersebut ternyata mereka itu sudah lelap tertidur.